Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Yang menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad. Dan untuk itu kita orang Kristen setuju, memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ditegaskan Kristus sebagai firman itu sepenuhnya Allah. Tetapi di dalam wujud inkarnasinya ketika menjadi manusia itu sepenuhnya manusia. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Bambang Murtadin. Padahal sang pendeta Tulen Erastus Sabdono ini bukan pendeta kaleng-kaleng, dan beliau sudah menjelaskan pelan-pelan ya, bahwasanya agama Semitik itu sebenarnya tidak mengenal yang namanya konsep inkarnasi. Karena setahu kami yang namanya konsep atau teori inkarnasi itu adalah teori paganisme. Kita patut bersyukur dengan adanya pendeta-pendeta seperti pendeta Murtadin Bambang Nursena ini. Karena keberadaannya bukan menguatkan akidah umat Kristen, tapi justru malah memperlihatkan dengan jelas bahwasanya agama Kristen ini menganut teori paganisme. Baik dari Yunani yang bernama Zeus, ataupun dari konsepsi India yang bernama Wisnu atau Krishna. Padahal pendeta Bambang ini sekolahnya tinggi loh. Kok ia akalnya nggak sampai? Jadi mereka berdua ini sama-sama Kristen ya, sahabat official. Sama-sama memiliki gelar dokter. Sama-sama pendeta ternama, dan mereka berdua ini sama-sama memiliki jemaat yang banyak. Sekalipun kami sadari bahwa ini wilayah internal mereka, namun sudah menyerempet ke bahasa Al-Quran, yaitu lam yalid walam yulad. Dan menjadi konsumsi publik yang ditonton bukan hanya oleh umat Kristen saja, tetapi juga oleh umat Islam dan agama yang berada di Indonesia. Pastinya yang ikut menyimak video mereka. Oleh sebab itu, kami komentari di sini ya, supaya kalian tahu manakah pendeta yang paling tinggi halusinasinya, atau yang halusinasinya itu sudah tingkat tinggi, akut dan tidak bisa disembuhkan lagi. Contohnya seperti Murtadin, yaitu si pendeta Bambang Nursena ini. Yang menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad. Dan untuk itu kita orang Kristen setuju, memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Yesus disebut anak Allah itu karena Yesus adalah firman Allah, dan di situ ditegaskan keilahiannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan juga pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Maka yang lapar, yang haus, yang dicobai oleh iblis, yang mati, itu kemanusiaannya. Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tidak bisa mati. Bahkan dilihat pun tidak bisa, apalagi mati. Karena dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Melalui turunnya firman menjadi manusia itu, maka Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud nuzul atau inkarnasinya sang firman yang menjadi manusia. Saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari sesuatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik, firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan, terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan?
Kalau orang percaya ada inkarnasi, maaf. Ini percaya ada titisan, jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diyakini itu inkarnasi. Dia berasumsi karena Yesus adalah firman dan firman itu bagian dari Allah, sehingga bersama-sama dengan Allah, maka sang firman itu adalah Allah. Inilah yang kami namakan teologi pilih kasih. Jadi begini penjelasannya ya sahabat ofisial. Karena firman itu menjadi manusia, sama seperti kemanusiaannya si Bambang ini, maka dia anggap Yesus ini sebagai Tuhan karena sejenis dan satu ras dengan si Bambang ini. Tapi firman yang menjadi cahaya terang, menjadi matahari dan menjadi bintang, menjadi bulan, mereka itu tidak satu ras dengan si Bambang. Makanya matahari, bulan, bintang itu tidak dianggap Tuhan karena mereka tidak bisa berpikir dan tidak bisa bermukjizat. Mereka juga tidak bisa makan, minum, dan mati seperti ras kemanusiaannya si Bambang ini. Jadi mereka bukan Tuhan. Coba deh kalian dengar sendiri dan cermati ya kalimatnya. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ditegaskan Kristus sebagai firman itu sepenuhnya Allah, tetapi di dalam wujud inkarnasinya ketika menjadi manusia itu sepenuhnya manusia. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada, di Perjanjian Lama tidak pernah ada, di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua yang percaya Allah Esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat, oh mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari Logos, dari firman. Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara. Tuh dengar, Tuhanmu dipilih dan dilantik oleh para pendeta dan yang diprakarsai oleh raja kafir Romawi dan Yunani, di mana doktrin Paulus berkembang pesat di sana. Karena raja kafir berpikir bahwasanya ajaran Kristen membahayakan bagi stabilitas negara. Akhirnya terjadi konsili pemilu Tuhan. Mereka yang tidak tahu tentang Roh Kudus itu apa, dijadikan juga sebagai kandidat pemilihan Tuhan. Dan akhirnya diwarisi oleh pendeta Bambang Nursena sebagai kekristenan terbesar yang menyingkirkan pendeta Arius. Seperti juga kekristenan terbesar di Indonesia yang menyingkirkan pendeta Erastus Sabdono dari kependetaannya. Karena Yesus bukan Allah, melainkan sekedar ciptaan, di mana Allah berdiam diri di dalam Yesus dan setiap manusia. Namun, pada akhirnya dimenangkan oleh kekristenan terbesar seperti kekristenannya si pendeta Bambang Nursena ini dengan konsep teologi yang paling halu dengan metode penjelmaan atau inkarnasi. Bedakan kata inkarnasi dengan reinkarnasi, ya. Kalau reinkarnasi itu artinya bahasa Jawa tumimbal lahir. Re itu kan kembali, ya. Tapi kalau inkarnasi itu artinya menjadi daging. Artinya firman yang tidak kelihatan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu pula yang menjadi manusia. Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes.
Itu pun bukan penjelmaan, maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia, bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi firman. Begitu, saudara. Mungkin apa yang ingin dijelaskan oleh Pendeta Erastus Sabdono tidak tersampaikan. Coba biar kami jelaskan ya. Yang dimaksud oleh Injil Yohanes bukan filsafat Yunani seperti metode inkarnasi, tapi firman sebagai bentuk kekuasaan yang ingin Allah perlihatkan pada manusia, bahwa Allah mampu menciptakan manusia melalui firman-Nya. Sebagaimana maksud Allah di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 59. Oke, akan saya bacakan. Sesungguhnya, misal penciptaan Isa Al-Masih di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Yang ditekankan di dalam ayat ini adalah kata jadilah. Kata jadilah ini yang disebut kalimatullah atau kalimat dari Allah. Titah Allah atau kata perintah Allah yang menjadi wujud nyata tentang kekuasaannya, kodratnya. Kekuasaan Allah yang dapat disaksikan oleh manusia dan sekaligus menjadi ujian kepada manusia yang kini disebut Pendeta Bambang dalam kitab Kristen. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, lalu menjadikannya sebagai Tuhan. Sebagian yang lain seperti umat Islam menjadikan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Itulah kehendak Allah. Sebagian manusia dia tempatkan di neraka, sebagiannya lagi Allah tempatkan di surga. Jadi beruntunglah kita sebagai umat Islam yang mendapatkan petunjuk jawaban dari Al-Quranul Karim. Tidak seperti mereka-mereka berdua ini masih bertentangan hanya karena masalah firman. Semoga semua yang menyimak video kami dapat tercerahkan dan menuju jalan yang benar dari semua jalan yang mereka anggap benar. Syukur Alhamdulillah, Al-Quran adalah jawaban bagi kita semua. Silakan kalian share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kami sajikan. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.